Baik, langsung saja kita mulai. Kita masuk kepada chapter 10. Judul chapternya yaitu When I Was a Child. Kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya ada tertulis We will learn to communicate states and events in the past in order to share information with others. Yang artinya kita akan belajar cara mengkomunikasikan atau menyampaikan keadaan atau peristiwa pada masa lampau ya, dengan tujuan untuk berbagi informasi dengan yang lainnya. Jadi nanti setelah penjelasan sedikit dari buku ini, Ibu akan lanjut memaparkan dari slide PowerPoint. Di situ juga nanti Ibu akan menyebutkan 2 goals atau kompetensi yang harus kalian capai ya di akhir pembelajaran atau di akhir materi ini nanti. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jika kalian perhatikan pada sampul chapter 10 ini ada seorang siswi yang sedang memegang foto, ya, foto bayi, ya. Nah, apakah nanti di chapter 10 ini atau di bab 10 akan bercerita tentang bayi pada gambar ini ataukah ada kaitannya dengan siswi ini? Ya kan? Apakah ini adalah gambar siswi ini atau gambar orang lain? Nah, mari kita sama-sama melihat lembar buku di halaman 142. Nah, jika kalian perhatikan di sini, ya, kita langsung saja kepada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh siswi ini. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi kita. Tentang apakah materi kita? Oke, tadi di sampul sudah sebutkan adalah in the past, ya. In the past itu dalam bahasa Indonesianya pada masa lampau. Nah, ini berarti berkaitan dengan masa lalu seperti itu ya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan kalimat yang disampaikan oleh siswi ini yang bernama Dayu. Nah, Ibu bacakan, kalian silahkan coba ikuti dalam hati atau diikuti sendiri-sendiri sekalian untuk berlatih membaca. This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Nah, jika kita artikan ini adalah saya ketika masih bayi. Saya dulu beratnya 3,4 kg dan panjang 52 cm. Sekarang saya beratnya 50 kg dan tinggi 150 cm. Dulu saya botak, saya tidak punya rambut. Sekarang saya punya rambut yang panjang. Nah, kira-kira seperti itulah terjemahan dari kalimat yang disampaikan Dayu. Nah, jika kita perhatikan atau kalian perhatikan dari penyampaian Ibu tadi, bisakah kalian bedakan ada berapa masa waktu di situ? Ada berapa jenis waktu? Ya, ada 2, yaitu masa yang sekarang dan masa yang lalu atau masa dulu ketika masih kecil atau ketika masih bayi. Nah, kalimat-kalimat yang ditandai dengan masa dulu atau masa masih bayi, ya bisa kita atau kalian perhatikan tadi, lihat ketika saya masih bayi. Nah, dari mulai ini sudah termasuklah dia, itu kita sebut dengan masa lampau atau masa lalu. Ya, ketika saya masih bayi. Nah, coba kalian perhatikan ya kalimatnya ya. Lalu yang kedua, I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Nah, karena dia dulu pada saat masih bayi, ya tentunya beratnya masih 3,4 kilogram. Ya, dan karena masih bayi, panjangnya 52 cm. Nah, ini dia kalimat yang menandakan masa lalu atau masa lampau.
Nah, ada lagi yang masih menyatakan masa lampau? Ada, yaitu I was bald. Saya dulu botak. I had no hair. Saya tidak punya rambut. Nah, jadi kalimat-kalimat itu yang menyatakan masa lampau atau masa lalu. Sedangkan yang menyatakan masa sekarang, ya kan, dari kalimat atau pembukaannya yang ini. This is me. Ya, this is me. Lalu ada kata dimulai dengan kata now ya. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. Sekarang saya beratnya 50 kilogram dan tinggi saya 150 cm. Tentunya karena sudah bertambah dia berkembang sudah jadi siswi SMP, tentu beratnya 50 kg, tidak mungkin lagi 3,4 kg ya. Dan tingginya sudah mencapai 150 cm. Nah, juga dengan kalimat yang seperti ini, now I have long hair. Ya, I have long hair. Nah, sekarang saya punya rambut panjang. Nah, cukup dulu satu gambar ini untuk perwakilan untuk masuk kepada materi di chapter 10 ini, yaitu kalian akan mempelajari tentang simple past tense ya, akan mempelajari tentang simple past tense. Oke. Nah, sebelum masuk kepada materi di PowerPoint, Ibu harapkan kalian segera menyiapkan alat-alat tulis, buku catatan, dan pena untuk mencatat nanti hal penting yang ingin kalian perjelas lagi lebih lanjut. Oke? Baik, sekarang kita tiba di bagian materi atau pemaparan tentang simple past tense ya. Di sini ada PowerPoint yang Ibu sediakan, yaitu dia chapter 10 When I Was a Child. Nah, supaya kalian tidak bingung ya, frasa when I was a child ini berarti ketika saya kanak-kanak. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang ketika saya kanak-kanak atau ketika saya masih bayi, itu pasti berkaitan dengan masa lalu karena sudah berlalu kan. Karena kalian sekarang sudah SMP atau sudah sekolah. Nah, itu yang kita akan pelajari di chapter 10 ini. Nah, tentunya kalau masuk kepada tenses, kalian nanti akan belajar menulis kalimat dan memperhatikan pola-pola dalam kalimat itu yang memakai tenses simple past ya. Sudah pernah sebelumnya dua tenses yang sudah kalian pelajari, simple present dengan present continuous. Sekarang kita masuk ke tenses yang ketiga yaitu simple past tense. Nah, berikut ini adalah goals atau sebutannya adalah kompetensi yang harus kalian capai di akhir materi ini, yaitu ada dua saya buatkan, di mana kalian yang pertama harus mampu, ya, able to identify sentences which use simple past tense, mampu untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya mengenali kalimat yang menggunakan simple past tense. Yaitu kalimatnya nanti positif, negatif, dan interrogatif. Lalu yang kedua adalah kalian harus mampu mengidentifikasi atau mengenali kata-kata kerja bentuk lampau. The past verbs, ya, kata-kata kerja bentuk lampau atau past verbs atau sering disebut dengan verb to, ya. Dan untuk mengubah the infinitive verbs artinya kata dasar atau disebut dengan verb one ke dalam bentuk past verbnya, ke dalam bentuk verb to-nya. Jadi yang pertama kalian harus mampu mengenali mana-mana saja verb to dan kalian mampu untuk mengubah verb one ke dalam verb to. Nah, sebenarnya goals ini yang pertama yang harus kalian capai dahulu adalah verbnya dulu ya, kenali dulu yang mana verb to-nya dan mampu mengubah verb one ke verb to. Lalu yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kalimat, ya, pola-pola kalimat dalam yang menggunakan simple past tense, positif, negatif, dan intro. Kita akan belajar tentang simple past tense. Kalian akan belajar tentang tenses masa lampau. Tentunya nanti kalian sering akan menjumpai tentang ya tentunya simple past tense, yaitu verb to dan juga
adverb in the past. Artinya adverb in the past ini adalah kata keterangan waktu untuk masa lampau. Nah, itulah dia ciri-ciri kebahasaan dalam simple past tense yang akan kalian lihat nanti selanjutnya di slide berikut. Oke, sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang simple past tense sendiri. Nah, sudah disebut-sebutkan sebelumnya bahwa simple past tense itu adalah ya pola kalimat atau tata bahasa yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris untuk mengungkapkan kejadian atau keadaan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau lampau. Ya, jadi kalau simple present kemarin di masa sekarang, present continuous itu tentang kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang. Nah, simple past tense adalah kejadian yang sudah berlalu atau yang terjadi di masa lalu. Nah, simple past tense dalam kalimat positif atau pernyataan atau statement menggunakan verb to. Nah, ini tadi ya yang di language features-nya itu bahwa kalian akan sering menjumpai verb to dalam simple past tense. Nah, saya akan kasih beberapa contoh verb to ya, seperti kata did, had, began, bought, played, watched, delivered, collected, dan sebagainya. Masih banyak lagi verb to yang lain. Nah, biasanya bentuk verb to itu bisa kalian kenali atau ditandai dengan akhiran di atau akhiran ed dari kata kerja dasarnya. Ya, artinya apa? Kata kerja dasar itu ditambahkan akhiran di atau ed. Nah, jika kalian menemukan verb to jenis itu disebut dengan regular verb. Ya, regular verb artinya perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya itu dia sudah berpola atau sudah beraturan, yaitu tinggal dilihat akhiran di atau ed. Seperti itu ya, jangan bingung. Nah, saya akan kasih contoh kepada kalian mana itu tadi yang disebut dengan perubahan yang regular atau perubahan verb 1 ke verb 2 yang regular. Nah, silahkan kalian lihat tabel ini. Di tabel ini ada verb 1 dan verb 2. Ada dari verb 1-nya ada kata play, was, collect, study, visit, carry, paste, celebrate, move, dan help. Nah, tadi yang dikatakan dengan regular verb adalah ketika verb 1 diubah ke verb 2, ada akhiran ed-nya. Nah, seperti kata play menjadi played. Ya, ada akhiran ed. Lalu ada kata wash menjadi washed. Collect menjadi collected. Lalu ada kata visit menjadi visited, akhiran ed. Lalu ada kata help menjadi helped. Nah, ini tadi dia yang disebut dengan regular verb. Nah, lalu dalam regular verb ini sendiri ketika mau kita ubah dari verb 1 ke verb 2 ada beberapa catatan ya. Yang pertama, jika verb 1-nya itu berakhiran dengan huruf y di belakang seperti kata study. Nah, ketika kita ubah dia ke verb 2, maka y ini harus diubah terlebih dahulu menjadi huruf i, lalu tambahkan akhiran ed. Ingat ya, kalau untuk ini study, carry, itu dia berakhiran ed atau ed. Tapi terlebih dahulu ganti y-nya menjadi i. Jadi tidak ada nanti verb 2-nya study itu seperti ini. Tidak ada ya, ini salah. Ya, ini salah. Jadi yang benar adalah studied yang sebelah sini. Seperti itu. Begitu juga dengan kata carry menjadi carried. Ya. Itu dia. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah ketika dia berakhiran e seperti kata paste, celebrate, and move, perubahan verb 2-nya tinggal kalian tambahkan di saja. Lihat ya, paste menjadi pasted, celebrate menjadi celebrated, move menjadi moved. Jadi kalian jangan menambahkan id lagi. Contohnya di sini menjadi seperti ini. Ini salah ya. Bukan move it, seperti itu salah.
Yang benar adalah moved. Jadi catatan yang kedua, kalau dia katanya berakhiran huruf E, kalian tinggal tambahkan akhiran D atau akhiran D. Makanya tadi ada atau ya, D atau ED. Nah, itu dia yang masuk kategori regular verb. Nah, selanjutnya ada juga bentuk verb to yang tidak sama dari kata dasarnya atau verb one-nya, ataupun tidak beraturan perubahannya. Nah, jenis ini disebut dengan irregular verb. Nah, supaya kalian tidak bingung, Ibu akan kasih tunjuk mana yang tidak beraturan itu atau yang mana yang termasuk kategori irregular verb. Nah, lihat lagi di sini kolom verb one dengan verb to. Jadi, perubahan kata-kata dari verb one-nya itu yang tidak beraturan ke verb two-nya dari kata see menjadi saw. Ya kan? Nah, lihat tidak ada dia langsung petunjuk jelasnya. Ya, banyak yang berubah huruf-hurufnya. Ya, begitu juga dengan kata write menjadi wrote. Ini sangat tidak beraturan kan begitu ya. Sit menjadi sat. Ya kan? Ini satu huruf saja yang diganti. I menjadi A. Kalau yang C tadi dua huruf diganti. C menjadi so. Di sini sit menjadi sat. Nah, begitu juga dengan give menjadi gave. Drink menjadi drank. Do menjadi did. Make menjadi made. Go menjadi went. Buy menjadi bought. Dan send menjadi sent. Nah, itu dia. Dari yang kalian lihat ini, bisa kalian simpulkan tidak? Kalau perubahannya tidak beraturan, ya kan? Ada yang satu huruf yang berubah, ada yang dua huruf, ada yang berubah sama sekali. Kata-katanya dari verb one ke verb two. Nah, untuk itu, anak-anak ibu sekalian, kalian jangan langsung menyerah, jangan langsung bingung ataupun takut, tapi untuk menjadi bagus atau untuk menjadi lebih mengerti lagi tentang verb one, verb two, kalian silahkan buka, sering-sering buka kamus kalian. Di bagian tengah itu biasanya sering sekali ada daftar kata kerja dan perubahan-perubahannya. Ya, itu biasanya tertulis infinitif, lalu past tense, past participle, dan sebagainya. Nah, itulah kalau yang infinitif itu adalah verb one, pastnya itu adalah verb two, dan selanjutnya verb three. Nah, jadi kalau yang dari contoh tadi ini, berarti kata did, had, began, bought ini termasuklah dia yang irregular verb. Sedangkan played, watched, delivered, collected ini termasuk yang regular verb. Nah, untuk kata kerja regular atau irregular verb ini atau verb to-nya ini, dari verb one-nya ini sama artinya ya nak ya. Meaningnya tetap sama, hanya bentuknya yang berubah. Jadi kalian jangan bingung ketika sudah ditambahkan nanti dalam kalimat kata kerjanya itu ditambahkan id, kalian langsung bingung itu artinya apa ya. Jangan bingung. Ini sama, play dengan played, artinya itu bermain atau memainkan. Tapi dalam bahasa Inggris, ketika sudah berbeda zona waktunya, struktur kalimatnya berubah. Ada berubah bentuk, terutama berubah bentuk kata kerjanya. Tapi meaningnya atau artinya dalam bahasa Indonesia itu tetap sama. Jadi played itu tetap sama artinya bermain. Wash dengan washed itu tetap sama artinya mencuci. Ya, study dengan studied sama artinya itu belajar. Ya, ini sama artinya, hanya bentuknya yang harus diubah. Karena dalam bahasa Inggris sangat memperhatikan tentang penggunaan waktu atau zona waktu. Ya, begitu juga dengan yang irregular verb. See menjadi saw itu sama artinya melihat. Write menjadi wrote itu sama artinya menulis. Seperti itu. Buy dengan bought itu sama artinya membeli. Ya, anak-anak sekalian ya, silahkan kalian sering-sering buka kamus. Oke?
Nah, sekarang kita akan masuk kepada penggunaan simple past tense dalam kalimat. Nah, karena tadi goals-nya yang pertama adalah kalian harus mampu mengidentifikasi kalimat, kita akan memulai tingkat kesulitan lebih lagi dibanding sebelumnya. Tapi jangan khawatir, silahkan ikuti pelan-pelan materi ini. Kalian bisa mengulang lagi materinya jika terlalu cepat. Kalian bisa stop, kalian bisa ulang supaya lebih dipahami lagi. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya, nanti akan ada bentuk kalimatnya atau jenis-jenis kalimatnya, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat interrogatif sendiri juga akan dibagi menjadi dua. Yang mana yang nomor satu atau yang pertama itu yes no question. Lalu yang kedua itu kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang menggunakan question words. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu dimulai dari kalimat pernyataan atau positif. Nah, nanti di setiap kalimat ini, pernyataan atau positif, negatif, dan interrogatif itu akan dibagi menjadi dua pola, yaitu pola verbal dan pola nominal. Nah, pola verbal adalah pola kalimat di mana kalimat itu nanti terdapat verb atau kata kerja. Ya, jadi dalam kalimat itu, dibagi ada dua. Ada yang menggunakan kata kerja, ada yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, bagaimana ya supaya tahu itu adalah kata kerja dan bukan kata kerja? Nah, kalian sudah saya pernah tunjuk atau suruh untuk menyebutkan verb dan menyebutkan adjektif atau adverb. Nah, dari situ kalian sudah tahu bahwa kalau ada verb, kalau ada kata yang menunjukkan kegiatan, menunjukkan tindakan, itu berarti memakai verb. Kalau misalnya dia yang menunjukkan sifat, ciri-ciri, atau kualitas, berarti itu adalah adjektif. Kalau dia adjektif, berarti termasuk pola nominal. Ya, adjektif atau adverb ya. Nah, bagaimana pola kalimat positif yang verbal? Pola kalimat positif yang verbal yaitu subjek, diikuti dengan verb to dan objek. Nah, jadi nanti untuk kalimat positif ini, semua kata kerja harus bentuk kata kerja kedua atau verb to yang verbalnya ya. Nah, kalian bisa lihat contoh di sini. She went to a supermarket yesterday. She went to a supermarket yesterday. Ini artinya adalah dia pergi ke sebuah supermarket kemarin. Ya. Jadi kata kerja ke bentuk kedua yang mana? Yang dicetak tebal ini, went. Ya, tadi ini artinya adalah go. Ya, bisa kalian lihat dari tabel ini tadi. Kata kerja pertamanya adalah go, kata kerja keduanya adalah went. Sama-sama artinya adalah pergi. Nah, oleh karena itu, kata kerja kedua ini dikasih cetak tebal. Ya, inilah yang dikatakan tadi dia verb to-nya ya. Begitu juga dengan kata carried di kalimat I carried a lot of books in my bag. I carried a lot of books in my bag. Saya membawa banyak buku di dalam tas saya. Jadi kata yang dicetak tebal ini adalah bentuk verb to-nya. Bentuk verb to dari carry. Jadi carry dengan carried ini sama artinya membawa. Tapi carried ini adalah verb to-nya, carry adalah verb one-nya. Karena kita simple past tense, maka kita pakai kata carried yang berakhiran dengan ed. Oke. Nah, untuk kata yang tertulis atau tercetak miring, inilah tadi yang disebut dengan adverb of time-nya. Ya, adverb of time atau kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau. Oke, sebelumnya tadi terlewat di penjelasan di awal bahwa untuk menandakan kalimat itu menggunakan verb to atau simple past tense ya,
ditandai dengan adverb of time yesterday, ya, 3 days ago, last night, last week, 2 years ago, dan bisa juga ditandai dengan klausa when I was a baby or when I was in kindergarten. Jadi kalau nanti keterangan waktunya itu ada kata ago atau last, itu sudah pasti adalah adverb of time untuk simple past tense, ya. 3 days ago artinya 3 hari yang lalu. Last night kemarin malam. Last week minggu lalu. 2 years ago 2 tahun yang lalu. When I was a baby ketika saya masih bayi. When I was in kindergarten ketika saya masih TK. Nah, itu dia tadi ya, saya lupa untuk menjelaskan. Oke, karena sudah tahu, mari kita lanjut kembali ke kalimat positif tadi. Nah, itu dia ya. Jadi, kalaupun tidak ada kata keterangan waktunya atau adverb of time-nya, tapi kalian lihat ada verb to, itu sudah pasti adalah tensi simple past. Ya, tensi simple past. Seperti itu. Jadi ingat ya, kalimat pernyataan atau positif, pola verbalnya adalah subject, verb to, object. Nah, bagaimana dengan kalimat positif yang nominal? Nah, untuk yang nominal ini dia menggunakan adjektif atau adverb. Adjektif kata sifat, adverb kata keterangan. Nah, polanya sendiri adalah subject plus was or were plus adjektif ataupun adverb ya. Jadi was atau were di sini adalah bentuk to be yang bentuk keduanya. Kalau bentuk pertamanya yaitu is, am, are. Kalau bentuk keduanya atau bentuk pasnya adalah menjadi was atau were. Nah, to be, was atau were di sini itu juga terbagi-bagi penggunaannya. Jadi kalau yang to be was di sini ada dipakai oleh subjek I, she, he ataupun it. Ya, jadi kalau subjek I jangan pakai were tapi pakai was. Sama dia dengan penggunaannya si she, he dengan it. Sedangkan yang were itu yang dipakai oleh subjek you, we dengan they. Oke. Nah, mari kita lihat contoh kalimatnya supaya lebih jelas. Yang bagaimana itu maksudnya yang menggunakan adjektif ya ataupun adverb. He was very happy yesterday, but now he looks sad. Dia sangat bahagia kemarin, tetapi sekarang dia terlihat sedih. Nah, dia sangat bahagia kemarin. Jadi kata very happy di sini atau kata happy di sini inilah tadi yang dinamakan dengan adjektif. Nah, karena dia atau dalam kalimat ini ada adjektif, maka pasti membutuhkan to be. Itu dia beda dengan yang verbal tadi. Di sini jelas-jelas ada kata kerja. Ada suatu kegiatan, pergi dan membawa. Sedangkan happy di sini adalah suatu kondisi, ya, suatu keadaan senang. Maka oleh karena itu dia menggunakan was. He was very happy yesterday. Dia sangat bahagia kemarin. Tetapi sekarang dia terlihat sedih. Tadi yang yesterday-nya ini dia menggunakan to be was. Nah, kalian perhatikan kalau kalimat yang di belakang ini masuk ke tenses simple present. Karena apa? Ada kata now-nya. Ingat ya, kalau simple present, verb-nya harus perhatikan tambahkan s atau es atau tidak. Tergantung dari si subject. Itu dia simple present ya. Nah, kita kembali ke simple past. Nah, itu dia. Lalu, contoh yang kedua. They were late to attend the class, so Mr. Gilang gave them punishment. Mereka terlambat masuk ke kelas atau mereka terlambat menghadiri kelas sehingga Pak Gilang memberikan mereka hukuman. Nah, jadi yang adjektif di sini adalah late, ya kan? Late terlambat. Nah, karena subjeknya adalah they, maka to be yang dipakai adalah were. They were late to attend the class. Nah, karena ini dia masih satu kalimat ya, belum titik, masih pakai koma di sini, maka kata kerjanya di sini wajib kata kerja kedua.
Kecuali kalau di sini titik dan ada tambahan adverb of time-nya now, maka kalimatnya sudah harus menggunakan tenses yang lain. Nah, ya, itu dia. Jadi ini dua ini adalah contoh kalimat positif yang nominal, yang menggunakan adjektif ataupun adverb. Nanti kalau untuk adverb ini sendiri, nak, jangan bingung ya. Kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat bisa ya kan. Nanti akan kalian jumpai kalimat-kalimat yang menggunakan preposisi. Nah, kalau ada preposisi atau preposition atau kata depan, nah itu sudah pasti adverb. Ya, akan coba Ibu tambahkan di sini contoh kalimat yang nominal. Contohnya I was in the classroom yesterday. Nah, tadi I was in the classroom yesterday. Nah, jadi in the classroom ini adalah kata keterangan tempat atau kata keterangan ya. Tapi lebih jelasnya kata keterangan tempat. Saya ada di kelas kemarin. Ya. Jadi kalau mengatakan saya ada kelas kemarin, jadi I was in the classroom yesterday. Jadi pakai to be was di sini karena apa? Subjeknya adalah I. Nah, seperti itu ya. Oke, jangan bingung-bingung. Ya, sangat mudah sekali untuk mengenali mana yang nominal, mana yang verbal. Baik, kita lanjutkan untuk pola kalimat negatif. Nah, pola kalimat negatif ini, nak, jangan lupa ya, itu ada tambahan kata not. Ya, ada tambahan kata not dan di sini nanti artinya adalah tidak atau bukan. Ya. Nah, untuk polanya sendiri verbal dan nominal tentunya ya, verbal dengan nominal. Kita lihat dulu untuk pola verbal. Untuk pola verbal, coba kalian lihat, perhatikan rumusnya baik-baik. Ya, ada subjek, ada ditambahkan did not, lalu verb one plus object. Nah, sudah mulai berbeda ya, sudah mulai berubah polanya dari yang positif tadi, positif verbal menjadi negatif verbal. Nah, itu dia ya, kalau untuk kalimat negatif dan interrogatif nanti, pasti akan membutuhkan yang dinamakan dengan auxiliary did. Ya, auxiliary did. Ya, jadi did di sini bukan berarti melakukan, ya, tapi di sini dia tidak mempunyai meaning atau tidak mempunyai arti ketika ditambahkan dengan not. Ya, ini nanti artinya ini did not, ini artinya tidak. Jadi kalau kalian jumpa dalam kalimat menggunakan ada kata did not atau didn't, ya itu berarti tidak atau bukan. Nah, di sini fungsi did di sini dia sebagai auxiliary atau kata kerja bantu atau kata bantu. Jadi dalam kalimat negatif itu tidak ada she not go, ya. She not go to supermarket yesterday itu tidak sesuai dengan grammarnya. Nah, maka grammar yang benar harus membutuhkan auxiliary atau kata bantu did. Ya, jadi kata bantu did ini dipakai dalam simple past tense. Seperti itu. Kalau kalian ingat, di simple present tense ada kata bantu do atau does ketika di kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Sama seperti simple past, hanya saja bukan do atau does lagi yang dipakai melainkan did. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kalimat negatif semua berubah verbnya menjadi verb one. Nah, di sini kebanyakan sekali nanti kalian terjebak. Kalian pasti lupa, sering lupa. Nah, oleh karena itu, tolong diperhatikan baik-baik. Dilatih-latih lagi nanti menulis kalimat. Ya, diperhatikan apakah kalimatnya ada kata not atau tidak. Kalau ada kata not berarti itu kalimat negatif, maka verbnya kalau kalimat negatif harus berubah kembali menjadi verb one atau kata kerja dasar. Nah, untuk contohnya sendiri di sini, she did not go to a supermarket yesterday.
Dia tidak pergi ke supermarket kemarin. Jadi kata did not go di sini artinya tidak pergi. Nah, untuk penulisannya did not ini bisa kalian singkat menjadi didn't. Bacanya atau pelafalannya didn't. Ya, kalian lihat di sini ya contoh penulisannya ya, jangan salah-salah. Jadi, she didn't go to supermarket yesterday. Dia tidak pergi ke supermarket kemarin. Itu dia. Lalu contoh yang kedua, I didn't carry a lot of books in my bag. Saya tidak membawa banyak buku di dalam tas saya. Jadi, lihat, perhatikan verb one-nya. Go, carry. Ya, kalau yang positif tadi, dia went, ataupun, kalau yang positif tadi dia went dengan carried. Ya, ada akhiran id-nya, verb to-nya. Sedangkan di kalimat negatifnya menjadi go dan carry. Kembali dia ke bentuk dasar. Itu dia kalau kalimat negatif yang verbal. Nah, untuk kalimat negatif yang nominal, kalian tinggal sisipkan kata not tadi setelah to be was ataupun were. Setelah to be was atau were ada not, lalu tinggal menambahkan adjective atau adverb. Tentunya di awal harus ada si subject. Jadi subject, to be was atau were, lalu kata not, dan terakhir adjective atau adverb-nya. Nah, contohnya di sini, he was not in the class at the first lesson yesterday. Dia tidak berada di kelas pada jam pelajaran pertama kemarin. Jadi di sini ini tadi dia yang menggunakan adverb ya, karena in the class ini adverb of time. Ya, itu dia. He was not in the class at the first lesson yesterday. Dia tidak berada di kelas pada jam pelajaran pertama kemarin. Nah, untuk penulisan was not ini juga bisa disingkat menjadi wasn't. Wasn't. Ya. Kalian bisa perhatikan di sini penulisannya. Nah, contoh yang kedua, we were not close friend at that time. We were not close friend at that time. Kami bukan teman dekat waktu itu. Ya, kami bukan teman dekat waktu itu. Jadi penulisan were not juga bisa disingkat menjadi weren't. Ya, weren't. We weren't close friend at that time. Jadi kata not di situ langsung dibubuhkan atau ditambahkan setelah to be was atau to be were. Artinya di sini tidak atau bukan. Ya, itu dia yang pola kalimat negatif yang nominal. Sekarang kita lanjut kepada kalimat tanya. Ya, yang yes no question. Kalimat tanya atau interrogatif yes no question artinya kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Ya, jadi jawabannya iya atau tidak seperti itu. Kalau kalimat beda dengan kalimat tanya yang menggunakan question words. Kalau yang menggunakan question words atau kata tanya berarti perlu jawaban yang panjang sesuai dengan kata tanyanya apa yang digunakan. Nah, untuk yes no question sendiri tadi jawabannya iya atau tidak ya, itu pun juga dibagi menjadi dua pola verbal dan pola nominal. Untuk pola verbal, disinilah tadi diperlukan auxiliary did lagi ya. Dan jika kalian lihat posisi did dengan subjek, ini ditukar posisinya, diubah. Kalau kalian perhatikan tadi di kalimat negatif verbal, kalau kalian perhatikan kalimat negatif verbal, did-nya itu setelah subjek. Namun, kalau dalam kalimat tanya yang yes no question, did-nya di depan dulu, lalu subjek. Jadilah dia polanya menjadi did, subjek, lalu verb one, lalu tambahan embel-embel yang lain. Dan jangan lupa tanda
tanya karena ini adalah kalimat tanya. Nah, siswa-siswi sekalian seringkali lupa ya. Ini adalah hal sepele kata tanya ini, tanda baca, namun sangat mempengaruhi tulisan kalian. Ya, karena kata tanya kalimat tanya itu ya memang harus membutuhkan tanda tanya. Kalau kalimat positif atau negatif dia butuh tanda titik. Seperti itu ya. Itu sedikit catatan mengenai tanda baca. Ya, kembali kita ke polanya, yaitu untuk verbal, kalimat tanya yes no question verbal. Did, subject, verb one, bla bla bla, tambahan yang lain, lalu tanda tanya. Contohnya, ya, ini contoh kalimat tanyanya atau questionnya. Did she go to a supermarket yesterday? Lihat ya, did, subjeknya she, verb one. Nah, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, sama-sama nanti kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Menjadi go ya. Lalu ini tambahannya ya. Did she go to a supermarket yesterday? Apakah dia pergi ke supermarket kemarin? Tanda tanya. Nah, karena kalimat tanyanya ini, pertanyaannya adalah apakah dia pergi ke supermarket kemarin? Pasti jawabannya iya atau tidak. Kan begitu ya. Nah, kalau jawabannya iya, maka kalian mengatakan atau kalian tulis dengan yes, she did. Nah, perhatikan ya. Setelah kata yes, lalu ada si subjek, lalu ada kata did. Cukup seperti ini aja dulu. Ya. Jadi lihat ya, kalau di depannya did, maka nanti dia pindah jadi ke belakang. Did menjadi did di sini ya. Jadi bukan yes did she, melainkan yes she did. Berarti kalau jawabannya ini polanya menjadi yes subject did. Nah, ingat ya. Udah mulai bingung? Saya harap kalian tidak bingung karena ini hanya masalah posisi yang dibedakan. Ya, posisinya saja yang ditukar. Kalau kalimat tanya did-nya di depan, kalau jawabannya did-nya setelah subjek. Nah, itu kalau jawabannya yes. Bagaimana kalau jawabannya no? Di sini menjadi no, she didn't. Ya, tinggal kalian tambahkan kata not. Karena apa? Jawabannya tidak, ya kan? Jadi harus sesuai dia ya. Jadi kalau kalian mengatakan tidak, tidak cukup dengan menulis no, she did. Nah, itu sudah sangat berantakan ya. Melainkan harus diikuti kata not supaya dia meaningnya sama. Ya, bahwa dia mengatakan tidak. Ya kan, apakah dia pergi ke supermarket kemarin? Ya, dia pergi. Tidak, dia tidak pergi. Itulah maksudnya ya. Dalam bahasa Indonesianya. Jadi, kalau subjeknya she, maka nanti jawabannya tetap pakai she. Jangan kalian mengganti jadi I atau kalian ganti menjadi he. Salah ya, nak ya. Jadi harus disesuaikan. Seperti itu. Inilah dia untuk kalimat tanya yang yes no question, pola yang verbal. Ya. Bagaimana dengan kalimat tanya yes no question yang nominal? Ingat kalau yang nominal berarti pakai was atau were. To be was atau to be were. Nah, contoh pertanyaannya, was he in the class at the first lesson yesterday? Was he in the class at the first lesson yesterday? Polanya was atau were, to be-nya di depan, lalu subjek, lalu adjektif atau adverb-nya, dan jangan lupa tanda tanya. Ya kan? Karena contoh kalimat di sini karena dipakai subjek he, maka to be-nya adalah was. Was he in the class? Was subjek he. In the class, adverb. At the first lesson yesterday, ini tambahannya, lalu tanda tanya. Apakah dia ada di kelas pada saat jam pertama kemarin? Kalau jawabannya iya, yes he was. Ingat ya, kalau ini nominal, questionnya pakai was, maka nanti jawabannya pakai was juga. Jangan kalian ubah menjadi yes he did. Salah. Karena apa? Tadi di depan dimulai dengan was.
Seperti itu. Kalau jawabannya no, no he wasn't. Atau no he was not. Jangan lupa kata not. Ingat ya. Oke, kalau penjelasannya agak cepat, bisa kalian stop, bisa kalian ulangi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat tanya atau interrogatif yang menggunakan kata tanya atau question words. Nah, sebenarnya untuk kalimat tanya juga ini nanti akan yang bagian question words akan dibagi juga menjadi dua pola, maksud saya, yaitu pola yang verb atau verbal dan pola yang nominal. Kalau yang pola verbal itu yang pasti ada kata did ya. Nah, langsung saja kita lihat di sini bagaimana ya mengenali kalimat tanya yang question words. Nah, didahului dengan kata tanyanya dulu, bisa what, bisa when, where, how, dan yang lain ya. Lalu setelah kata tanyanya itu, kalau dia yang verbal berarti kata tanya lalu diikuti dengan did, lalu subject, lalu verb one, dan tanda tanya. Kalau misalnya kalimatnya itu pakai yang nominal atau adjektif, berarti kata tanya, to be, subject, adjective atau adverb, dan tanda tanya. Nah, supaya tidak bingung untuk kedua pola ini, mari kita lihat. Jadi nanti di sini ada question and answer untuk yang verbal dan yang nominal. Untuk yang di atas, yang pertama itu pola verbalnya. Mari kita lihat bersama-sama. What did you buy last week from Bali? What did you buy last week from Bali? Nah, ingat dulu terlebih dahulu kenali polanya. Kalau ada kata did berarti dia masuk ke pola yang verbal. Nah, seperti itu. Lihat, perhatikan. What itulah question words-nya, lalu diikuti dengan did, lalu si subject. Lalu verb one-nya adalah buy. Apa yang kamu beli minggu lalu dari Bali? Tanda tanya. Nah, ini kan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ya. Kalau seperti ini pertanyaannya tentu jawabannya bukan iya atau tidak, melainkan bentuk keterangan, kalimat. Ya kan? Jadi, apa yang kamu beli dari Bali minggu lalu? Ya. Nah, kan nggak nyambung. Itulah tadi yang dinamakan dengan kalimat tanya question words. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Nah, untuk menjawabnya, pola kalimatnya itu nanti kembali ke pola kalimat yang bisa yang positif, bisa yang negatif, tergantung apa jawabannya. Seperti itu ya. Nah, yang pasti perhatikan kalau dia ke pola kalimat positif, lihat nanti kata kerjanya harus bentuk kedua. Kalau nanti jawabannya ada mengandung unsur not, tidak, berarti nanti tinggal sesuaikan dengan bentuk kalimat yang negatif, seperti itu. Nah, karena di sini dia pola kalimatnya positif. What did you buy last week from Bali? I bought some clothes. What did you buy? Nah, karena di sini tadi kalimat tanyanya verb one, buy, maka untuk atau jawabannya atau dia bentuk pernyataan, dia verbnya harus verb two. I bought some clothes. Apa yang kamu beli minggu lalu dari Bali? Saya membeli beberapa pakaian. Ya, buy dengan bought artinya sama-sama membeli, bentuknya lah yang berbeda. Ya, seperti itu. Inilah dia yang pola kalimat tanya question words yang verbal. Yang di bawah adalah yang nominal. Questionnya, where were you yesterday at the first lesson? Where were you yesterday at the first lesson? Di mana kamu kemarin pada jam pelajaran pertama? Pada pelajaran pertama, ya, di mana kamu kemarin? Where were you? Di mana kamu kemarin pada pelajaran pertama? Nah, karena ini dia nominal dan ketika seseorang bertanya kepada kamu, maka kamu menjawab saya. Kan begitu ya, bukan lagi kamu mengatakan kamu berada, bukan ya, tapi saya berada. Oleh karena itu, kalian juga harus perhatikan penggunaan to be-nya. Karena tadi pertanyaannya
pakai subjek you, ya to be-nya were. Kalau jawabannya pakai subjek I, maka to be-nya was. I was in the teacher office. I was in the teacher office. Saya ada di kantor guru. Di mana kamu kemarin pada pelajaran pertama? Saya berada di kantor guru. Nah, seperti itu dia ya. Jadi sebenarnya kalian nanti di sini siswa-siswi ibu sekalian, latihlah dulu untuk menulis paling tidak 1 kalimat per pola. Baik itu pola verbal dan nominal dalam kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Supaya kalian semakin terbiasa mengenali pola kalimatnya. Jadi tidak bingung lagi dengan rumus atau pola yang dalam kotak-kotak ini. Melainkan sudah bisa kalian tuangkan, kalian tuliskan, dan kalau bisa kalian ucapkan supaya terbiasa ya dengan pola simple past tense ini. Jadi saya harap setelah nanti kalian membuat catatan dari materi ini, silahkan di setiap kalimat per kalimat pola verbal ataupun nominal kalian try to make a sentence. Try to make a sentence. Coba buat sebuah kalimat dari tiap polanya itu. Supaya kalian berlatih lagi. Bisa kalian menggunakan nanti kata-kata kerja dari sini kalau kalian masih bingung. Di sini ada 20 kata kerja, kalian silahkan gunakan. Kalian buka kamus, kalian latih membuat kalimat. Oke? Seperti itu ya. Nah, kini tiba saatnya kalian untuk mengerjakan atau berlatih menyelesaikan soal. Ya, jadi tentunya ada drillnya ya, drill atau latihannya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan kalian 3 jenis latihan. Nah, di latihan pertama ini atau drill part 1, kalian akan menemukan teks di sini. Ya, ada teks di sini. Di sini teksnya adalah teks yang menggunakan simple past tense. Perintah dari latihan bagian pertama, read the text below and write down the past verbs in the table. Bacalah teks di bawah ini dan tuliskan kata-kata kerja bentuk lampaunya pada tabel di bawah. Jadi di semua ini atau di kalimat teks yang ada di kalimat yang ada di teks ini semuanya itu nanti pasti menggunakan kata kerja atau past verbs. Kalian silahkan kenali, ya kan? Mana saja verb dari kalimat-kalimat ini dan tuliskanlah di tabel. Jadi nanti bisa mungkin dapat berapa banyak ya, banyak nanti kata-kata kerjanya silahkan kalian berarti tambahkan lagi ke bawah tabelnya seperti itu. Ya. Ingat tadi ciri-cirinya sudah ada untuk bentuk kata kerja kedua yang regular ataupun irregular. Kalaupun kalian bingung atau masih tidak tahu, silahkan kalian buka kamus. Ya, jadi harus ada kamus di dekat kalian. Nah, itu dia untuk drill part 1, latihan yang pertama. Lalu drill part 2, di sini kalian atau suruhannya adalah circle the correct answer from the bracket. Circle the correct answer from the bracket. Lingkari jawaban yang benar dari dalam kurung. Nah, di bagian yang kedua ini nanti berkaitan dengan goals yang pertama, yaitu mengidentifikasi kalimat. Jadi kalau kalian lihat, perhatikan ya kalimat-kalimat ini apakah kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Silahkan kalian perhatikan polanya, ya kan? Kalau untuk saya kasih contoh dulu untuk kalimat nomor 1, she bla 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 bucket of flour yesterday. She bla 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 a bucket of flour yesterday.
Nah, kalau kalian perhatikan ini pola kalimat positif. Nah, bagaimana pola kalimat positif? Nah, kalian silahkan mana yang saya garis bawahi tadi dari kalimat positif? Ya, kata kerjanya, verbnya harus bentuk kedua. Oleh karena itu, dari pilihan both atau by, mana yang bentuk kedua? Ya, both. Maka kalian lingkarilah jawabannya yang benar. She bought a bucket of flower yesterday. Nah, seperti itu. Silahkan kalian perhatikan sisa kalimatnya nomor 2 sampai nomor 10. Jawaban yang benar harus kalian lingkari. Itu jadi untuk drill bagian kedua. Nah, drill bagian ketiga. Ini instruksinya atau suruhannya. Rewrite the text and change the verbs into the past verb forms. Tulis ulang teksnya dan ubah kata kerjanya itu ke bentuk kata kerja lampau. Nah, jadi ini ada teks singkat, ya kan? Dalam teks ini ada kata-kata kerja, tapi dia masih bentuk kata kerja pertama. Nah, di situ kalian nanti harus perhatikan kata kerja pertama itu. Sekalian kalian tuliskan nanti teksnya, jangan lupa diubah kata kerjanya bentuk kedua. Saya contohkan sedikit di sini. Berarti nanti kalimatnya menjadi last year. Nah, karena kata kerjanya di sini adalah go, maka akan kalian tulis menjadi bukan lagi I go, menjadi I went to Russia with my friends. Last year I went to Russia with my friends. Kalian tulis ulang teksnya dan jangan lupa diubah kata kerjanya. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini go tidak lagi go kalian tulis di bawah, melainkan went. Seperti itu. Ya, bisa mengerti. Jadi yang latihan ini, latihan 1, 2, dan 3, itulah untuk melihat apakah kalian sudah bisa mencapai goals yang di awal tadi. Ya kan? Ada 2 tadi goalsnya. Nah, seperti itu. Saya berharap kalian bisa mengerjakan latihan ini dengan baik. Ya, silahkan kerjakan latihan ini dengan baik supaya tambah pemahaman kalian tentang simple past tense. Belajar tentang grammar, belajar tentang tesis itu sebenarnya susah-susah gampang. Susah ketika kalian tidak mengikutinya dengan baik dari awal sampai akhir. Gampang ketika kalian mengikuti dengan runtun dari awal sampai akhir. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa selalu bawa kamus, buka kamus untuk melihat arti ataupun melihat manakah yang termasuk regular atau irregular. Ya. Baik, tibalah kita di bagian akhir dari penjelasan tentang chapter 10 ini atau tentang simple past tense. Saya harap kalian mendapat tambahan ilmu atau informasi tentang simple past tense. Semoga bermanfaat, bisa kalian pakai, terutama nanti untuk mengerjakan latihan. Dan juga ketika nanti membaca teks, ya terutama teks yang ada di buku kalian halaman 142 dan seterusnya, kalian tidak bingung lagi dengan pola-pola kalimat simple past tense, ya kan? Nanti kalian akan jumpai di situ banyak sekali pola kalimat past tense, simple past tense. Okay, I think that's all for the explanation of this material of this chapter, and see you in the next occasion. Bye bye.